Ya, selamat pagi. Pada video kali ini, pembahasannya adalah tentang sample size. Chapternya kalau di Zygmunt adalah chapter 17. Intinya dia banyak membahas tentang metode statistik, gitu ya. Saya tidak akan membahas secara detail statistik karena memang ini bukan mata kuliah statistik, gitu ya. Tapi saya akan bahas esensinya, gitu. Mengapa hitungannya kayak gitu, sample size itu seberapa sih yang pas, gitu ya. Nah, saya share dulu screen-nya. Ya, sesuai judulnya, jadi intinya chapter ini adalah tentang sample size dan review tentang beberapa teori statistiknya. Saya tidak akan bahas satu per satu gitu ya, karena slide-nya cukup panjang. Saya akan bahas secara garis besar saja. Jadi intinya itu statistik itu kalau kita lihat dari tujuannya ada dua. Yang pertama yang tujuannya menggambarkan karakteristik populasi atau sampel, itu deskriptif statistik, atau tujuannya menarik kesimpulan akan satu populasi dari satu sampel, disebut inferensial. Nah, perbedaan mendasarnya gini, kalau di deskriptif statistik berarti Anda boleh pakai populasi atau sampel, Anda boleh pakai populasi, atau Anda boleh pakai sampel. Nah, kalau di inferensial karena tujuannya menarik kesimpulan dari suatu populasi berdasar suatu sampel, maka yang Anda pakai kalau di inferensial statistik adalah sampel, bukan populasi. Nah, ini ada beberapa istilah gitu ya, statistik, ada distribusi frekuensi, distribusi persentase, dan probability. Ya, contoh aja. Nah, proporsi kalau dalam statistik itu intinya adalah berapa persen sih elemen yang ada itu yang memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Ya. Kemudian ini central tendency saya kira di Statbis 2 Anda pernah dapat gitu ya, atau Statbis 1 malam ini ya. Rata atau mean gitu ya. Itu dijumlah semua kemudian dibagi dengan jumlah unit analisisnya gitu ya. Kemudian ada median, itu nilai tengah, ya. Modus itu yang paling sering keluar. Nah, rata ada plus minusnya kalau kita pakai mean gitu ya. Karena kalau nilai-nilainya ekstrim ketika di rata, dia akan ketemunya di tengah gitu. Itu yang sering disebut oleh mean trap atau jebakan mean. Range itu rentang dari nilai terendah yang kita dapat sampai nilai tertinggi. Kemudian ya ini dispersi atau sebaran data, kalau ada yang low dispersion dia cenderung ngumpul, dan kalau yang high dispersion menyebar. Nah, kemudian ada istilah variance dan standard deviations. Kalau variance ya sesuai namanya, dia artinya variasi nilai. Gitu. Jadi yang diukur itu variability, variasi nilai dari sebarannya tadi. Kalau standar deviasi ini simpangannya yang diukur, gitu ya, simpangannya. Data yang pakai itu standar deviasinya besar apa kecil? Secara teori harusnya dia kecil. Kenapa kok data dengan standar deviasi yang kecil yang kita harapkan itu menunjukkan bahwa data tersebut homogen. Masih ingat syaratnya Anda memilih atau menentukan populasi, maka populasi itu harusnya homogen. Ya. Jadi homogenitasnya dilambangkan dengan standar deviasi yang rendah. Ya ini rumus saya kira skip ini karena di Statbis pasti sudah dapat semua ini. Nah, kemudian dari tadi kita bicara ada distribusi frekuensi, distribusi proporsi, itu semua adalah distribusi yang sifatnya diskrit. Diskrit, jadi datanya itu tidak kontinu, tidak terus-menerus gitu ya, diskrit pada satu waktu, kemudian ganti waktu yang lain, ganti waktu yang lain. Nah, kemudian manusia itu kalau dalam sejarah gitu ya, yang diskrit itu ketemu lebih duluan dibanding yang normal distribution. Normal distribution itu ditemukan oleh Gaussian, makanya sering disebut Gaussian distribution juga.
intinya Gauss itu memperhatikan bahwa ternyata di dunia ini itu yang normal yang banyak, gitu ya. Dia ambil contoh tinggi badan orang, gitu. Yang tinggi sekali ada, yang rendah, yang pendek ada, tapi yang paling banyak yang normal ini tengah. Ukuran sepatu juga demikian. Nah, Gauss selalu membuat sebuah distribusi yang dia beri nama distribusi normal. Perbedaan mendasarnya adalah distribusi ini adalah distribusi yang kontinu. Kemudian simetris, kiri dan kanannya berbentuk seperti lonceng. Min median modus kalau sempurna, maka min median modusnya berada pada angka yang sama. Ya, ini karakteristiknya ya. Kemudian ini kalau digambarkan, ya, normal distribusi itu seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bentuknya seperti lonceng, kemudian kiri dan kanannya sama, simetris. Kemudian kata kuncinya lagi adalah dua ujungnya ini, ekornya ini tidak pernah menyentuh sumbu horizontal. Kenapa? Ya karena ini adalah distribusi yang unlimited gitu ya, akan terus ada sampai peradaban manusia ini berakhir. Ya. Standardized value rumusnya seperti ini, hitungnya. Nah, ini kalau sudah distandarisasi seperti ini. Nah, kapan sih kita butuh standarisasi di normal distributions atau kapan kita melakukan standarisasi itu macam-macam sebenarnya alasannya. Tapi yang paling sering adalah karena adanya perbedaan skala. Misalnya Anda punya kuesioner skalanya 1-5, lalu ada satu open-ended question menanyakan usia. Nah, kalau usia orang ditanya, itu kan bentangannya bisa sampai puluhan tahun, berarti angkanya bisa sampai puluhan, gitu ya. Maka bentangan yang berbeda itu bisa menyebabkan analisis itu menjadi bias, gitu, karena pasti akan tertarik ke data yang bentangannya lebih lebar. Untuk itu dia harus distandarisasi. Ini kurvanya, ya. Ya, ini beberapa istilah ya, population distribution, sample distribution, dan sampling distribution. Nah, kalau populasi ya pada populasi, sampel ada sampel, ya, lalu sampling distribution, ya. Nah, kita intinya ingin agar sampling distribution kita itu mendekati population distribution. Ya. Nah, kadang-kadang dalam distribution kita tidak pas di tengah, ya. Dia skew, ini namanya istilahnya skew, ya. Skew menceng, ini menceng ke kiri, ya. Nah, sampling distribusinya diusahakan tetap di tengah. Jadi kadang-kadang populasi memang skew ke kiri. Nah, possible sample distribusinya juga skew ke kiri. Tapi pada saat sampling, dengan kita menggunakan random, maka dia akan memenuhi karakteristik dari distribusi normal, yaitu balance, dia di tengah. Nah, ini ada teori central limit. Gampangannya saya jelaskan pakai gambar yang sebentar. Nah, gambar yang ini. Ya, kenapa sih jumlah sampel itu kalau di penelitian kuanti, itu sample size itu penting, atau sample size matter gitu ya. Kenapa? Ini Anda bisa lihat hubungan antara sample size dengan error. Artinya, semakin, ini dari gambar ini bisa kelihatan, semakin besar sample size, maka errornya akan semakin turun. Tentu ini dengan catatan bahwa pengambilan sampelnya sesuai target karakteristik dengan metode yang benar, ya. Maka jumlah sampel yang besar itu menyebabkan errornya akan semakin turun, semakin rendah. Sehingga sampel itu merepresentasikan populasi. Itu makanya kenapa kalau dalam penelitian kuantitatif ukuran sampel itu menjadi penting gitu. Kenapa kok cuma 100? Kok enggak 200? Ya. Tapi tentu ada pertimbangan lain ya. Pertimbangan lain itu misalnya seberapa besar budget kita, lalu seberapa urgent atau seberapa perlukah kita mengejar
error yang serendah ini, ya. Lalu seberapa lama waktu yang kita miliki, gitu ya. Karena misalnya Anda, sampelnya nasabah Bank IZ ternyata se-Indonesia jumlahnya 15 juta. Lalu Anda bilang, idealnya saya ambil 10%-nya, 1,5 juta. 1,5 juta biayanya berapa, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa, ya. Apakah perlu kita ambil sampai sebesar itu? Nah, kalau itu udah lain lagi. Itu ceritanya adalah pertimbangan peneliti semua. Tapi intinya sampel yang semakin besar itu akan membuat random sampling error-nya semakin rendah. Sebaliknya kalau sampel Anda kecil, error-nya akan sangat besar. Ini yang tadi menjelaskan tentang yang ini ya. Nah, semakin besar sample size, dia akan semakin mendekati distribusi normal. Ya, ini tadi contoh-contohnya. Nah, confidence level, confidence interval, ini yang biasanya Anda bilang alfa-alfanya berapa? Alfanya 5%. Nah, ini kaitannya dengan confidence interval. Dalam penelitian kuantitatif, seringkali Anda melakukan pengujian hipotesis. Sesuai namanya, confidence interval. Seberapa yakin Anda bahwa hipotesis yang Anda ajukan itu diterima. Atau kalau ujinya pakai uji statistik, berarti hipotesis Anda akan diterima jika H0 ditolak. Jadi seberapa yakin Anda bahwa H0 itu akan ditolak. Ya. Nah, biasanya yang diambil adalah 95%. Itu artinya masih ada 5% toleransi untuk sebuah error di situ. Ya. Apa ini bisa dirubah? Tentu bisa. Tergantung urgensinya juga. Kalau Anda bilang, saya ingin sangat ketat, maka saya naikkan confidence intervalnya menjadi 99%. Otomatis tolerance of error-nya turun menjadi 1%. Semakin tinggi confidence level, maka itu artinya uji yang Anda lakukan semakin ketat. Ya, kalau semakin ketat, tentu otomatis kemungkinan H0 tertolak itu akan semakin kecil. Ya. Jadi cara menghitung confidence interval. Tapi biasanya orang langsung menetapkan 95%, gitu ya. Ya, ini tadi yang sudah saya jelas. Peningkatan sample size akan mengurangi sampling error. Ya. Ya. Variasi nilai, ya, itu kaitannya dengan heterogeneity. Ya, saya kira demikian untuk sampel size. Nah, kalau ini perhitungan-perhitungan saja, ya. Kalau 5%, ini cara ngitungnya 1,96, ya. Ya. Standar deviasinya dia ketahui. Nah, tapi ini berlaku untuk random sampling. Kalau non-random sampling, hitungan ini nggak bisa, nggak berlaku. Kalau non-random sampling, ya namanya non-random, ya penentuan sample size berdasar pertimbangan peneliti gitu. Ya, tapi kalau random dia bisa dihitung memang. Oke, saya kira demikian untuk kuliah kali ini yang mengenai sample size. Ya, kata kuncinya sebenarnya kalau dalam penelitian kuantitatif, pastikan sample size Anda cukup. Kebanyakan orang memilih non-random sampling sehingga tidak diperlukan hitungan yang demikian rumit seperti itu. Kalau secara patokan kasar gitu ya, biasanya diambil 10% populasi. Tapi sekali lagi tentu kita akan melihat apakah resources yang dimiliki cukup untuk mencapai itu. Misal ternyata 10% populasi itu terlalu mahal, terlalu lama waktunya, dan juga akan menyita waktu. Oke, itu bisa diturunkan lagi, gitu ya. Tapi intinya semakin besar sampel kalau orang kuantitatif, dia akan menurunkan errornya tadi. Saya kira demikian untuk kuliah kali ini. Ya, selamat pagi.
Terima kasih ya telah menyaksikan tutorial ini.